Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang dimuliakan Allah, kedekatan malaikat Jibril dengan Rasulullah akan terus berlanjut hingga di akhirat. Bahkan dikisahkan Jibril akan turut memintakan pengampunan untuk umat Nabi Muhammad. Dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar disebutkan Rasulullah SAW sedang berbicara di hadapan para sahabatnya. Kemudian beliau menuturkan, pada hari kiamat malaikat Jibril berkeliling di sekitar neraka selama 40.000 tahun lamanya, dan Jibril sayup-sayup mendengar suara seseorang dari arah neraka. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Zal Jalali wal Ikram. Jibril merasa munajat itu tidak mungkin diucapkan kecuali oleh orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dengan perkataan lain, orang itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jibril kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bersujud di kaki Arash. Ya Tuhanku, saat aku mengelilingi neraka, mendengar suara seorang Muslim sedang menyebut asmamu. Ia mengucapkan, Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Zal Jalali wal Ikram. Aku yakin ia merupakan salah satu pengikut Nabi Muhammad. Ya Tuhanku, Engkau mengetahui bagaimana persahabatanku dengan Muhammad. Oleh karena itu, aku ingin sekali berbuat baik melalui kedudukan Nabi-Mu itu. Berilah kepadaku mandat untuk menyampaikan syafaat, kata Jibril. Allah yang Maha Mengetahui kemudian memberikan mandat syafaat itu kepada Jibril. Pergilah kamu kepada Malik. Sampaikanlah kepadanya bahwa aku telah mengeluarkan hambaku itu dan menyerahkannya kepadamu. Malaikat Jibril lalu segera menemui Malik. Wahai Malik, sesungguhnya Allah telah menyerahkan si Fulan kepadaku. Jadi, keluarkanlah hamba Allah itu dari neraka, kata Jibril kepada malaikat penjaga neraka itu. Malik kemudian masuk ke dalam neraka, berupaya mencari orang yang dimaksud. Namun, 1000 tahun lamanya malaikat tersebut memeriksa seisi neraka. Si Fulan yang bermunajat Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Zal Jalali wal Ikram tak kunjung ditemukan. Wahai Jibril, sungguh neraka telah merintih panjang lagi menggelegak. Di sana besi bagaikan batu dan manusia bagaikan besi. Aku telah mencarinya, tetapi tidak dapat menemukan si Fulan yang dimaksud, kata malaikat Malik. Malaikat Jibril kemudian melapor kepada Allah dengan bersujud di kaki Arash. Ya Tuhanku, Malik telah mencarinya, tetapi tidak berhasil menemukannya. Di manakah Fulan berada? Tanya Jibril. Katakan kepada Malik, hambaku itu ada di lembah ini, dasar ini, sudut ini, dan sumur ini dalam neraka. Demikian Allah memberikan petunjuk. Jibril bergegas mengabarkan hal itu kepada Malik. Malaikat penjaga neraka itu lantas pergi menuju lokasi yang diterangkan oleh Jibril. Benar saja, hamba Allah yang terus-menerus bermunajat itu sedang berada di sana. Kepalanya berada di bawah, sedangkan kakinya mengarah ke atas. Seluruh tubuhnya dililit oleh ular dan kalajengking. Malik melepaskan belenggu pada kaki dan tangan orang itu, kemudian membawanya pergi. Apakah engkau datang kepadaku untuk menambah siksa atau menyelamatkan? Tanya si Muslim kepada malaikat Malik. Aku tidak tahu, tetapi di luar sana malaikat Jibril menunggumu, jawab malaikat Malik. Di pintu neraka, si Fulan diserahkan kepada Jibril. Malaikat itu kemudian memegangi tangannya dan mengajaknya menuju kaki Arash. Di setiap laluan, Jibril berseru kepada sekalian malaikat, ketahuilah, dia si Fulan sudah berada di dalam neraka selama 40.000 tahun. Sesampainya di kaki Arash, kedua makhluk itu bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian berfirman kepada mantan penghuni neraka itu, wahai hambaku, bukankah kalamku ada di hadapanmu? Bukankah aku telah mengutus seorang Rasul kepadamu? Bukankah Rasulku telah memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran? Benar ya Rabb, tetapi aku telah berbuat aniaya terhadap diri sendiri. Aku telah mengakui dan menyesali dosa-dosaku. Ampunilah diriku. Ya Allah, kumohon ridhomu dengan munajat yang selalu kupanjatkan selama 40.000 tahun di neraka. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Zal Jalali wal Ikram, kata si Fulan. Aku telah mengampunimu dan menyerahkanmu kepada Jibril. Melalui syafaatnya, kamu telah dibebaskan dari neraka. Jibril selanjutnya membawa si Fulan ke pintu surga.
Sebelum memasuki jannah, tubuh orang itu dimandikan dengan air telaga Kausar, maka luruhlah semua bekas siksaan neraka yang tadinya melekat pada dirinya itu. Sahabat Islam, itulah kisah seorang pemuda yang disiksa selama 40.000 tahun di dalam neraka. Tetapi dia masih tetap mengucapkan Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Zal Jalali wal Ikram untuk mendapatkan syafaat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijauhkan dari siksa neraka.